Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semua, hari ini kita akan lanjutkan paruh semester kuliahnya 7 sesi ke depan. Kita akan fokuskan pada paruh kedua ini dengan membahas jenis swarm optimization atau algoritma optimalisasi yang terinspirasikan oleh swarm. Swarm itu sekawanan organisme, begitu, sekawanan binatang, gitu ya. Oke, yang sumber saya gunakan adalah sebuah research article yang sangat bagus, A Comprehensive Review of Swarm Optimization Algorithm dari PLOS ONE, jurnal Q1 ini, yang ditulis penulis pertamanya Muhammad Nadir Abdul Wahab, University of Stanford, UK, ya. Jadi dia gunakan sebuah metodologi yang sangat robust, begitu, membandingkan dengan menguji berbagai macam algoritma yang jenis swarm ini menggunakan test function yang lumayan banyak. 30 test function digunakan untuk menguji kemampuan masing-masing algoritma yang terkenal, gitu ya. Nanti akan kita detailkan di kelas abstraknya. Jadi kira-kira dia sampai kepada sebuah perhitungan untuk mengetes 7 yang paling terkenal, begitu ya. Genetic algorithm, uncollinear optimization, particle swarm optimization, differential evolution, artificial bee colony, global swarm optimization, Sugo search algorithm. Ini adalah 7 yang paling terkenal, begitu. Di samping dia juga sedikit mengulas beberapa yang less well known, genetic programming, evolution strategy, firefly algorithm, BET algorithm, Grey Wolf optimizer, gitu ya. Jadi tapi dia akan fokuskan mengetes secara detail, gitu, 7 algoritma ini, gitu ya. Nah, dia gunakan 30 test function, gitu ya. Nanti ketika kuliah akan saya tunjukkan bentuk grafisnya dari 30 fungsi ini. Jadi fungsi-fungsi yang memang dirancang untuk ngetes sebuah algoritma. Biasanya di sini multi modal, gitu. Jadi ada global optimal, ada lokal optimal, ya. Biasanya kan begitu untuk mengetes kemampuan optimalisasi sebuah algoritma. Jadi apakah bisa ngelepas dari lokal optimal menuju ke global optimal, itu salah satu kemampuan dari algoritma. Ada 30 algoritma, ini 12, kemudian sisanya ada di sini, totalnya ada 30. Jadi ketujuh algoritma tadi itu dites menggunakan 30 fungsi ini, kemudian diukur, gitu ya, diukur performance-nya, gitu. Nah, ini hasilnya, gitu ya. Jadi best performing method itu di sini yang paling gede DE, gitu ya, differential evolution. Kemudian top keduanya sehabis DE PSO, particle swarm optimization. Kemudian GA, genetic algorithm, yang sudah kita kemarin bicarakan sebelum midterm. Ternyata GA itu memang menurut artikel ini juga peringkat 3 terbaik dari kategori swarm optimization algorithm. Nah, kemudian yang keempat, ant-colony optimization. Jadi menggunakan terinspirasi oleh ant colony, sekumpulan atau sekoloni semut, begitu. Kemudian artificial bee
lebah berikutnya. Kemudian cuko. Nah, ini yang GSO ini tidak terlalu perform. Yang glowworm ini tidak terlalu perform, gitu ya. Nah, karena kita punya waktu terbatas begitu, kebetulan GA sudah kita bicarakan, gitu ya. Jadi kita akan pilih 3 terbaik di sini. Jadi seperti biasa, kita akan bicara detail pekan depan itu differential evolution ini. Saya harapkan kelompok yang kemarin membahas GA itu akan membahas differential evolution ini karena mirip. DE dengan GA itu mirip, sama-sama ada inisialisasi, sama-sama ada crossover, ada mutasi, ada fitness begitu ya, kecocokan begitu. Tetapi bedanya dengan GA, DE itu lebih menekankan proses di mutasinya. Nah, kalau GA itu menekankan di crossovernya, kalau DE itu lebih memperkuat di mutasinya. Jadi saya harapkan nanti kelompok yang kemarin bertugas di presentasi GA gitu akan melanjutkan untuk ke DE sehingga tidak terlalu besar lompatannya, jadi mudah gitu ya. Jadi pekan depan kita akan mulai dari differential evolution gitu. Seperti biasa, pekan berikutnya saya akan bicarakan state of the art dari DE itu, akan saya carikan artikel bagus begitu dari DE, kemudian akan saya presentasikan kepada adik-adik semua bagaimana menerapkan DE dalam research begitu ya. Dan pekan berikutnya saya harapkan kelompok berikutnya akan mempresentasikan PSO, particle swarm. Particle swarm. Jadi particle swarm itu intinya ada bagaimana mencari optimalisasi itu ada dua faktor, yaitu local base sama global base. Nah, begitu. Nanti dia akan berinteraksi untuk mencari optimalisasi yang global, tetapi tetap masih memperhitungkan local base-nya. Itu ya. Seperti biasa, berikutnya juga saya akan terangkan state of the art dari PSO. Nah, yang berikutnya, yang karena GA-nya sudah kita bicarakan, kita langsung ke uncolony. Kelompok terakhir nanti akan mempresentasikan uncolony optimization. Jadi bagaimana konsep uncolony. Kalau uncolony itu ya seperti semut, ada semutnya, ada feromonnya, utama ada feromon di situ. Idenya itu ada feromon. Nanti seperti apa detailnya silakan nanti dipresentasikan. Kita akan bahas secara detail saat pertemuan. Dan pertemuan terakhir nanti saya juga akan bicarakan state of the art dari uncolony di research terbaru begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi for next discussion, differential evolution similar with GA but more heavy on mutation. Seperti saya bilang, jadi bagi kelompok kemarin yang mempresentasikan genetic algorithm tidak terlalu sulit untuk melompat atau untuk melanjutkan belajar ke genetic algorithm. Kemudian particle swarm optimization PSO itu ada dua ide utama, ada local dan global based utilization. Jadi ketika sekawanan hewan gitu disebar dalam sebuah arena begitu, maka akan dicari global base-nya melalui masing-masing sekawanan itu. Yang sekawanan itu masing-masing punya local base-nya, mencari local base-nya sekaligus memperhitungkan global base-nya untuk mengarah ke satu titik global base gitu ya. Genetiknya sudah kita bicarakan sebelum itu. Nah, uncolony itu yang kelompok terakhir ada 4 komponen utama. N as agent, jadi semutnya sebagai
agen atau yang tersebar begitu untuk mencari istilahnya fore begitu ya, apa istilahnya, mencari makan begitu ya. Kemudian ada pheromone, ada demand action begitu untuk jadi centralized, untuk decentralized kontrol, jadi masing-masing punya otonomi kemudian mempengaruhi yang lainnya begitu ya. Oke, kita akan mulai pekan depan dengan differential evolution. Kita akan bahas bagaimana ide differential evolution itu. Oke, tetap jaga kesehatan. Kita akan mulai setengah semester ini, mudah-mudahan tetap bisa menginspirasi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.